Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja dari aplikasi atau website dari kelompok saya mengenai sistem informasi keuangan. Jadi, yang pertama di sini ada tampilan login. Karena ini adalah akses untuk admin, jadi pada kotak email kita isi dengan alamat email admin. Di sini alamat email adminnya yaitu admin@mail.com. Kemudian untuk passwordnya kita ketikkan admin. Di sini kita juga bisa memilih untuk mengingat akun dengan mengklik di kotak ini, kemudian kita masuk. Tampilan yang pertama kita lihat yaitu adalah halaman dashboard. Di sini ada tulisan "Selamat datang admin", kemudian ada tampilan pendapatan hari ini, ada mingguan, ada pengeluaran hari ini, dan juga mingguan, kemudian ada sisa uang, beserta persenannya, dan juga ada jumlah karyawan. Di sini jumlah karyawannya masih 1, jadi nanti kita akan menginputkan karyawan-karyawan yang lain. Kemudian, di sini ada download laporan, dan di sini juga ada grafik titik. Di sini ada pendapatan 2 juta yang diperoleh dari 5 hari yang lalu. Kemudian di sini ada diagram lingkaran mengenai perbandingan pendapatan, pengeluaran, dan sisa uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita ke menu pendapatan. Nah, di menu pendapatan ini membahas mengenai keuangan dari perusahaan kami. Di sini ada sumber pendapatan. Yang pertama, ada buat web pemerintah. Kita mendapatkan income sebanyak 2 juta sebanyak 1 kali. Kemudian ada desain poster lomba sebesar Rp500.000 juga 1 kali. Kemudian ada instalasi software sebanyak 100.000 1 kali. Instalasi OS 200.000 1 kali. Buat video animasi 300.000 1 kali. Di sini juga ada menu catatan 1. Jadi ini adalah menu atau seperti notepad tapi secara digital di website ini. Yaitu besok hari Minggu akan ada kunjungan dari pihak dinas untuk mengecek kinerja karyawan. Kemudian ada catatan kedua, hari Kamis jam 8 akan ada rapat. Diharapkan semua karyawan agar dapat berhadir. Kemudian di sini ada riwayat transaksi masuk. Mulai dari ID pemasukan yang pertama di tanggal 1 Desember dengan jumlah 2 juta. Jadi sumbernya 1 kali, kemudian ada sumber-sumber pendapatan yang lainnya. Kemudian ini ada menu previews kalau ini halaman lebih dari 1. Kemudian ada menu next, tombol next apabila halaman juga lebih dari 1. Nanti kita akan menambahkan 1 data lagi supaya bisa menjadi 2 halaman. Kemudian di sini ada search bar. Jadi kita bisa mencari data secara cepat melalui search bar ini. Kemudian ini ada kolom. Jadi kita bisa menampilkan berapa banyak data yang ingin kita lihat gitu. Mulai dari 10, 25, 50, dan 100. Kita coba dulu untuk memasukkan satu transaksi masuk. Oke, kita klik tombol pemasukan, muncul tambah pendapatan. Ini bisa kita ketik secara manual atau bisa kita klik logo kalender ini, icon kalender. Kita bisa pilih semisal kita bikin tanggal ini aja deh. Jumlahnya kita bikin 5 juta. Kalau kita pakai RP aja ya untuk menyeragamkan dengan data yang lain, tapi untuk karakter huruf tidak muncul. Jadi ini hanya bisa diisi dengan angka saja. Tik 5 juta. Nah, sumbernya dari mana? Jadi di perusahaan kami hanya ada 5 sumber pendapatan. Karena
Di perusahaan kami, kita berbisnis menjadi sebuah perusahaan jasa pembuatan web pemerintah, pendesain poster lomba, instalasi software, instalasi OS, dan juga sebagai jasa buat video animasi. Nah, kali ini kita pilih buat video animasi. Oke. Terus kita tambah. Nah, kemudian kembali ke menu pendapatan. Di sini bisa kita lihat buat video animasi ada 2 kali transaksi dan totalnya menjadi 5.300.000. Yang semula 300.000 menjadi 5.300.000 karena tadi data yang kita inputkan sebanyak 5 juta. Bisa kita lihat di sini. ID pemasukan ke-6 tanggal 6 Desember 2021 sebesar 5 juta. Sumbernya di sini kita ada kode 5. Kode 5 ini adalah buat video animasi gitu. Nah, terus kalau semisal ternyata ada perubahan nih dari data yang kita masukkan. Jadi kita bisa klik icon di kolom aksi. Kita klik, bisa kita ubah. Tapi untuk ID-nya sendiri itu tidak bisa diubah ya, karena itu merupakan main key dari data yang kita punya. Kita hanya bisa mengubah tanggal, jumlah, dan sumbernya aja. Nah, sumbernya sendiri bisa kita ubah. Di sini ada 5 tambahan pilihan, mulai dari domain, hosting, listrik, air, dan wifi. Sebenarnya 5 tambahan ini ada di menu pengeluaran. Jadi setelah ini akan saya tunjukkan pengeluaran itu di mana saja. Untuk sumbernya kita tetap buat video animasi, hanya saja kita ubah tanggalnya. Oh, ternyata bukan tanggal 6 hari ini, tapi tanggal 4 Desember. Kita ubah. Terus kita klik ubah aja. Kemudian kita cek ID ke-6. Ya, tanggalnya berubah jadi 4 Desember. Kalau semisal kita ingin hapus aja nih, semisal ini nggak 5 juta. Daripada kita hapus manual melalui backspace, kita bisa hapus lewat ini. Jadi data ini bisa kita hapus melalui icon hapus. Jadi kita hapus aja. Nah, untuk buat video animasi berubah lagi ke 1 kali. Sumber pendapatannya juga tetap 300.000, kembali ke awal. Dan kita cek tidak ada ID pemasukan ke-6 lagi. Kemudian kita coba menu search. Kita klik di search bar ID pemasukan 4 gitu. Nah, langsung muncul. Di sini ID pemasukan keempat, tanggalnya kapan, jumlahnya berapa, sumbernya dari kode mana, dan di sini juga ada icon aksinya buat kita mengubah ataupun menghapus data yang sudah kita punya. Lanjut kita ke menu pengeluaran. Nah, di sumber pengeluaran di sini ada domain, hosting, listrik, air, dan wifi. Di sini masing-masing ada 1 kali transaksi. Kemudian di sini juga ada catatan. Tingkatkan lagi pendapatan dan minimalkan pengeluaran. Kemudian ada tanggal 6, domain dan hosting banyak yang akan expired dan harus diperpanjang lagi. Nah, kebetulan hari ini tanggal 6. Jadi nanti kita akan mengubah data yang sudah ada. Nah, di sini di area chatnya, karena 4 hari yang lalu ada pendapatan sebesar 100.000, jadi di sini terdeteknya masih titik 1 ya, karena di sini ada 1 kali transaksi di 4 hari yang lalu, gitu. Nah, karena akan expired dan kita harus perpanjang lagi, jadi di sini kita akan mengisi data baru. Jadi di menu keluaran kita klik di sini. Karena kita akan memperpanjang domain kita, di sini kita buat per bulan aja deh. Jadi 6 Januari 2021. Di sini kita harus melakukan perpanjangan domain lagi. Kita pilih aja sebesar 100.000 sama.
kita tambah aja. Nah, di sini kelihatan sumber pengeluaran untuk domain sudah ada 2 kali transaksi dan total pengeluarannya ada 200.000. Kemudian kita tambah lagi nih. Kita tambah lagi untuk kode nomor 7. Oke. Berarti ini akan expired kalau kita bikin sebulan 6 Januari 2022 ini akan expired lagi. Untuk jumlah nominalnya sama, hanya sumbernya aja ini buat hosting. Kita pilih, kita ubah. Oke, karena tadi di tanggal 6 untuk hostingnya juga akan expired, jadi kita akan perpanjang. Kita klik lagi di tombol keluaran. Karena ini sebulan ya, jadi mungkin di tanggal 6 Januari pasti akan expired lagi gitu. Jadi kita pilih jumlahnya sama 1 juta. Sumbernya adalah hosting. Kita tambah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sumber pengeluaran hosting sudah terjadi transaksi sebanyak 2 kali. Jadi di sini totalnya 2 juta rupiah. Terus kalau kita mau ngubah dan mau ngehapus sebenarnya hampir sama. Tombol-tombolnya, button-buttonnya seperti di menu pendapatan. Ya, untuk menu selanjutnya kita ke menu karyawan. Nah, karena di sini masih ada 1 karyawan, kita akan nambahin 1 karyawan lagi atau 2 karyawan lagi supaya kita bisa memanage karyawan melalui sistem, jadi tidak manual. Kita klik aja di sini di button karyawan. Di sini ada nama, posisi, alamat, umur, kontak. Kita ketik aja Sepia Marcella. Kemudian posisinya di sini sebagai manager. Vice manager. Terus alamat kita bikin Rembang. Terus di sini umur 20 tahun. Kontak kita ketik aja. Ya, terserahlah ini. Kemudian kita tambah aja. Nah, di situ karyawan dengan nama Sepia Marcella sudah terdaftar atau terinput di dalam sistem. Kemudian kalau kita mau edit lagi nih, oh ternyata umurnya karyawan Agus Jayati udah baru nih, udah nambah gitu. Udah enggak 21 tahun lagi. Nah, di sini kita bisa edit umurnya jadi 22. Kita klik aja ubah. Kalau kita klik hapus, yang pasti data akan terhapus gitu. Kalau kita klik ubah, kita hanya mengubah datanya aja. Kita klik ubah aja. Oke. Nah, umurnya sudah terubah. Kemudian kita lanjut ke menu hutang. Karena yang namanya perusahaan, kas masuk dan keluar pasti tidak lepas dengan yang namanya hutang, gitu ya. Nah, di sini ada grafiknya, ada 2 grafik ya. Di sini ada area chart dengan grafik titik itu, dan juga ada grafik lingkaran gitu atau pie chart mengenai pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, dari grafiknya bisa dilihat ternyata lebih besar pengeluaran. Kita lihat daftar hutang. Oh, ternyata di sini ada 1 hutang pada tanggal 1 Desember 2021. Alasannya hutang beli makan. Penghutangnya karyawan dengan nama Lola.
atau siapa nih gitu. Oke, that's okay. Di sini aksi adalah menu ubah, hapus, dan juga keluar. Nah, semisal kalau si Lola ini udah nggak hutang, kita bisa hapus lagi. Nih, coba kita hapus. Oke, misal si Lola udah melunasi hutangnya gitu ya. Nah, di sini daftar hutangnya nggak ada. Tapi pendapatan dan pengeluaran di sini sama aja ya, karena di sini ada 5 pendapatan dan di sini ada 7 pengeluaran. Gimana sih biar imbang? Nah, caranya biar imbang tentu kita harus meningkatkan pendapatan. Mulai dari lebih memasarkan jasa dari perusahaan kita atau dengan mengerjakan request dari klien dengan sebaik-baiknya supaya klien itu puas dan tetap menggunakan jasa kita. Jadi kita tetap dapat orderan, kita dapat customer yang banyak, otomatis income kita juga makin nambah gitu. Di sini misal si Lola udah mau lunasi hutangnya, berarti udah nggak ada hutang. Nah, selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, selanjutnya di menu laporan keuangan. Jadi di sini adalah menu yang merekap mengenai semua hutang, pemasukan, dan juga pengeluaran yang ada di perusahaan kami. Jadi, berapa jumlah transaksi hutang, pemasukan, dan juga pengeluaran yang pernah terjadi. Kemudian ada jumlah total uang sekarang gitu, jumlah total uang terakhir, dan juga ada menu downloadnya atau tombol downloadnya. Nah, karena tadi di menu hutang ternyata si Lola sudah melunasi hutangnya, jadi kita sudah tidak punya jumlah total uang hutang. Kemudian kita coba untuk mendownload mengenai data-data laporan pemasukannya dari mana saja gitu. Nah, setelah kita klik tombol download, di sini akan secara otomatis akan terdownload file Excel, Microsoft Excel. Nah, di sini data pemasukan, di sini semua akan terekap mulai dari ID pemasukan berapa, tanggal pemasukannya berapa, jumlah pemasukannya berapa, dan juga ID sumber. Jadi untuk pemasukan, tadi kan ada 5 ID. Nah, jadi yang pasti di ID sumber ini berapapun jumlah banyaknya pemasukan, ID sumbernya pasti antara 1 sampai dengan 5. Kemudian kita coba download pengeluaran, laporan pengeluaran gitu. Oke, terus kita buka. Nah, sama seperti data pengeluaran, di data pemasukan, semuanya juga akan terlihat. Mulai dari ID pengeluaran, tanggal pengeluarannya kapan, jumlahnya berapa, dan juga ID sumbernya. Kalau pengeluaran, data pengeluaran itu kita tadi ada 5 buah ID sumber dengan rentang ID 6 sampai dengan 10. Begitu. Nah, kan hutang kita udah nggak punya hutang nih. Terus coba deh kita coba download laporan hutangnya. Kita buka. Nah, di data hutang ternyata kosong karena memang tidak ada hutang yang perusahaan kami miliki gitu, atau ada karyawan yang sedang hutang di perusahaan kami. Jadi nggak ada. Karena tadi datanya sudah kita hapus karena salah satu karyawan mungkin sudah melunasi hutangnya. Jadi di sini tidak ada data hutangnya lagi. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga ada search bar-nya, kurang lebih seperti itu. Aplikasi berbasis web mengenai sistem informasi keuangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.